Jangan lagi ditelikung koruptor. Pemerintah kembali terancam ditelikung koruptor. Tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik KTP, Paulus Thanos atau Chin Tianpo 70 menolak diekstradisi oleh pemerintah Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia. Thanos pun melawan perintah ekstradisi dari tempat peristirahatannya di Singapura, tentu dengan segala cara. Thanos menjadi tersangka sejak 2019. Ia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra yang diduga terkait dengan pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 sampai 2013. 3 koleganya dalam aksi mengeruk uang negara telah divonis. Mereka ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi yang divonis 4 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. Jika perlawanan Thanos dikabulkan oleh pengadilan Singapura, ini bakal jadi tamparan memalukan bagi pemerintah Indonesia. Dikalahkan oleh koruptor dari negeri seberang sambil ongkang-ongkang kaki menyeruput kopi atau teh tanpa perlu bersusah payah menginjakan kakinya di Indonesia. Presiden atas kasus ini sudah ada. Pemerintah pernah dikalahkan oleh koruptor Sugiono Timan yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Berhasil kabur sebelum vonis dijatuhkan Mahkamah Agung MA di tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Sugiono bebas lewat peninjauan kembali atau PK tanpa harus menginjakan kakinya di Indonesia. Pengajuan PK dilakukan oleh istrinya. Pemerintah juga kalah dalam melawan Joko S. Chandra yang merugikan negara 500 miliar rupiah dalam kasus suap, red notice, dan fatwa Mahkamah Agung MA. PK Joko juga diajukan oleh istrinya, Ana Buntaran. Joko juga bisa bebas dari hukuman sambil menyeruput kopi dan ongkang-ongkang kaki tanpa perlu bersusah payah hadir di Indonesia. Betul, pengadilan yang menyidangkan berbeda. Kasus Sugiono Timan dan Joko S. Chandra disidangkan oleh MA. Sementara itu, Paulus Thanos oleh Pengadilan Negeri Singapura yang dikenal bersih. Namun, siapa tahu para pengacara yang disewa oleh Paulus Thanos yakni Bacho Mohan Singh dan BMS Law serta Swang Wijaya dan Hamzah Malik dari Eugene Turai Singam mampu menghadirkan argumen-argumen yang bisa membalikan bukti-bukti pemerintah Indonesia. Bukti-bukti itu diajukan oleh wakil pemerintah Singapura yang diwakili dari Kantor Kejaksaan Agung Singapura, Vincent Leow, Sivakumar Ramasamy, Sarah Xiao, dan Emily Zhao. Pemerintah Singapura telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dalam proses pemulangan Paulus Thanos. Apalagi Singapura dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau. Keberhasilan memulangkan Thanos bakal menjadi pecah telur perjanjian ekstradisi yang diteken pemerintah Indonesia dan Singapura. Thanos bakal menjadi koruptor perdana yang dipulangkan melalui perjanjian itu. Namun, mulusnya perlawanan Thanos menunjukkan adanya potensi celah kelemahan dari perjanjian ekstradisi itu. Karena itu, pemerintah Indonesia yang diwakili Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus ini tidak cukup hanya memantau. Selain terus melanjutkan langkah hukum yang ada, termasuk menggunakan instrumen hukum pidana di Singapura, pemerintah mesti menggencarkan upaya diplomasi untuk meyakinkan Singapura bahwa Thanos itu seorang penjahat yang merugikan negara. Juga, Thanos adalah penjahat yang harus dihukum berat. Pemerintah harus dapat meyakinkan Singapura bahwa mereka tidak boleh melindungi seorang penjahat. Namun, pemerintah juga harus bisa membalikan fakta bahwa penolakan Thanos di ekstradisi sudah menunjukkan bukti bahwa ada kejahatan yang berusaha dihindarinya. Intinya, jangan lagi pemerintah ditelikung oleh koruptor. Hahaha.